Hai semuanya, halo kawan baik, welcome back to Gelombang Suara Podcast by DMC Dompet Duafa. Bersama aku, Rafila, di season 3 episode 4 hari ini yang sudah ditemani oleh narasumber yang keren banget dan pastinya menginspirasi banyak orang di luar sana, ada Kak Levina. Hai Kak Levina, gimana Halo, kabarnya? baik, alhamdulillah. Kak Levina tuh biasanya dipanggilnya apa sih Kak? Nama panggilanku Vini, jadi jangan bingung ya. Namanya memang Levina, tapi dipanggilnya Vini. Levina, tapi dipanggilnya Vini. Iya. Oke, kalau gitu kita akan ngobrolin banyak hari ini soal gimana sih Kak Vini membangun platformnya yang pastinya udah keren banget. Mungkin sering masuk ke FYP kalian, sering muncul juga di Explore YouTube. Nah, kita akan bahas banyak soal itu, yaitu menjadi manusia ID. Kak Vini, aku mau nanya sih awal mulanya. Mm. Kenapa namanya tuh menjadi manusia? Itu dulu mungkin yang banyak orang belum tahu nih. Silakan Kak. Ini menarik banget sih, karena tiap orang juga pasti nanyain ini gitu. Menjadi manusia, emang kita belum jadi manusia, terus kita apa gitu? Kita selalu bilang diri kita tuh, kita masih puding, belum jadi manusia gitu kan. Kita masih apa ya, jadi terserah kue gitu, nggak tahu. Tapi sebenarnya dulu tuh kita pengen bikin platform ini emang untuk nyeritain berbagai macam sudut pandang ataupun perjalanan orang-orang gitu. Jadinya kita ya udah namain aja lah menjadi manusia gitu. Itu satu partner aku namanya Raka, memang langsung udah namanya menjadi manusia aja. Terus kita bertiga langsung sepakat kalau misal namanya itu adalah menjadi manusia. Karena bagus juga. Walaupun tuh generik ya, kalau misalnya di Google pasti kayak susah banget menjadi manusia. Cuman ya setelah 6 tahun berdiri kayaknya udah cukup dikenal ya, maksudnya nama menjadi manusia itu adalah sebuah platform gitu. Oke, berarti awal mulanya itu berkembang dari tahun berapa, Kak? Ingat gak kira-kira bulannya itu? Mesti inget dong. Eh, kita awal mula berdiri atau bikin Nama Menjadi Manusia ini di bulan Juli 2018. Jadi memang kita ulang tahunnya di bulan Juli, kita itu Cancer. Jadi ya. Cancer ya, jadi siangnya ya? Ya itu di Oke. tahun 2018. Jadi tahun ini udah tahun ke-6. Oh, tahun Oke. Untuk platform ini sendiri, Kak, itu tuh fokusnya sekarang dan priority-nya tuh untuk membantu siapa sih, Kak? Dan apa Oke. aktivitas yang biasanya sering dikerjakan sama menjadi manusia? Oke, sebenarnya untuk menjadi manusia sendiri itu memang dari dulu aim kita atau fokusnya kita itu memang untuk membantu audiens atau orang-orang itu untuk lebih didengar dan juga mendengar perjalanan orang lain. Tujuannya apa sih? Supaya kita lebih berempati. Mungkin aku kalau boleh cerita sedikit, aku mau ceritain awal mula kita bangun menjadi manusia ini. Boleh banget. Itu tuh karena kita ngelihat di social media banyak banget yang throwing hate comments. Tahu kan ya, kayak kalau misalnya teman-teman di social media misalnya, Sembarangan. iya, Kadang belum bullying tahu, orang. bener, bullying, ngatain, masa ada anak baru lahir udah dikata-katain. Iya, Itu banyak banget kasusnya ya. kita tuh ngerasa kok banyak banget orang yang nggak punya hati ya bisa gitu sampai sampai komen kayak gitu. Memang di jempol itu kan cuma 2 detik gitu ya, maksudnya nggak kepikiran mungkin langsung throwing kayak gitu. Cuman imagine atau bayangin orang-orang yang mendengarkan atau mendapatkan Impact-nya. itu tuh akan seperti apa gitu. Coba kalau misalnya we look at ourselves kalau misalnya digituin, Iya. pasti tuh kita overthinking, emang ada apa yang salah sama diri gitu. Terus di tahun 2020 kita tuh ngelihat bahwa ada satu research dari Microsoft bahwa bilang kalau netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Wah, netizen Indonesia tuh denger ya. Benar. Netizen Indonesia, ya kan? Jadi cukup bertolak belakang ketika kita dibilang sebagai orang yang sopan, dermawan gitu kan. Tapi ternyata di netizen atau di internet, di sosial media kita tuh paling buruk gitu, paling gak sopan. Iya. Jadi kan sangat sayang banget kayak kenapa hal itu bisa terjadi. Dan di sini kita bikin menjadi manusia memang tujuannya itu untuk supaya orang-orang tuh lebih apa ya, mawas ataupun lebih berhati-hati, bijak dalam bersosial media gitu ya, dan tahu sopan santun di sosial media juga, awalnya itu. Oke. Dengan cara apa sih? Dengan cara ya kita ngasih tahu berbagai macam sudut pandang dari orang-orang yang memang kita belum tahu gitu ya, mungkin beda banget dari kita, dan kita cari tahu nih latar belakang mereka seperti itu tuh kenapa sih, supaya mengerti, memahami, dan bisa berinteraksi lebih baik gitu. Kalau misal memang ada nggak setuju gitu, it's okay to agree to disagree gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi memang inti tujuan awalnya itu, dan fokus kita untuk menyebarkan cerita-cerita dari orang-orang tersebut, dan membuat orang-orang itu lebih apa ya, merasa divalidasi secara emosi. Terus kita juga pengen ngajarin orang-orang untuk memaintain well-being gitu. Dari situ kan ranahnya kemana-mana ya jadinya dari masalah tersebut. Nah, terus juga kita pengen orang-orang itu bisa membuat conversation ataupun ruang diskusi yang aman gitu. Jadi ketika memang nggak apa namanya nggak setuju sama satu hal ya
nggak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya untuk mengutarakan kalau misal kamu tuh nggak setuju? Bukan menjadi perdebatan yang langsung gontok-gontokan gitu. Pastilah tiap orang itu punya perbedaan pendapat gitu. Kamu sendiri gitu Iya. datang dari latar belakang seperti apa, aku juga seperti apa, pasti punya level of understanding yang berbeda-beda. Dan gimana caranya untuk menjaga ourself gitu ya, supaya tidak apa yang menyebabkan orang lain menyebabkan masalah untuk orang lain ya dengan cara kita lebih bijak, lebih memahami orang lain. Ya itu sebenarnya untuk garis besarnya, dan di 6 tahun ini, mungkin teman-teman udah lihat kita di berbagai macam social media platform, Ya. terus juga kita punya community, terus kita juga punya event, dan ada aku di Mencari Manusia kita pernah bikin satu TV series, kerja sama sama Vision Plus namanya Daur Hidup, itu juga semuanya untuk menyuarakan, eee, Cakupan misi luas. ini. Iya, luas Oke. sih. Oke Kak, tadi kita udah bahas dari cakupan Mhm, luasnya itu sama 6 tahun berkembang, tadi mhm, udah banyak juga disebutin memang realitanya tuh sekarang tuh ke arah mana gitu. mhm. Pasti yang namanya mengembangkan platform ini punya tantangan ya Kak? Punya Iya, rintangan, tantangan, challenge sendiri. iya. Kalau dari Kakak sebagai co-founder, apa sih tantangan terberat, terbesar yang Kakak alami selama membantu dan juga proses along the way-nya menjadi manusia ini? Tantangan terbesarnya adalah maintaining the business itself sih sebenarnya. Mmm, Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita itu adalah berangkat dari media platform, tapi memang kita berfokus pada positive message gitu dan how to maintain our apa namanya value ataupun purpose ini supaya tetap bisa menyebarkan hal-hal baik ke kalian gitu, ke teman-teman di luar sana. Jadi itu salah satu challenge-nya juga, dari secara bisnis, revenue-nya juga yang cukup challenging gitu. Karena memang kita social enterprise sebenarnya kalau bisa dibilang, jadi kita nggak hanya, doing this for profit atau for money, tapi kita juga doing this for the impact gitu, social impact kayak gitu. Jadi gimana caranya kita tetap balancing 2 itu untuk, ya itu tadi ya tetap tetap menyebarkan positive message ke teman-teman dan teman-teman juga bisa merasakan benefit-nya dari situ. iya. Itu untuk challenge-nya. Selain itu, kalau untuk konten, kita tetap produce konten sih sebenarnya dari social issue ataupun keadaan yang ada dan ya kita ya itu sih sebenarnya ya Oke, berarti lebih social impact-nya juga iya, tinggi heeh, ya. social Oke. impact-nya dan iya yang lebih challenging itu adalah dari segi bisnisnya sih. Dari segi bisnis. Oke, itu dia udah di-spill juga ya sama Kak Vidi tentang gimana caranya dari proses-prosesnya sampai tantangannya. Sekarang sebenarnya kita mau ngomongin soal volunteering nih, Kak. Oke, ya Oke. boleh. Ini salah satu yang menarik juga ya, karena pastinya menjadi manusia itu juga membutuhkan banyak volunteer juga ya. Ya. Kalau dari Kakak sendiri tuh udah pernah belum berkecimpung di dunia ini tuh pengalamannya Volunteering. gimana? Oke, di dunia volunteering, sebenarnya when I look back ke belakang gitu, ternyata aku adalah orang yang cukup sering untuk ikutan, volunteering di event ataupun di kegiatan sosial gitu. Dan dari dulu ternyata aku ada emang ketertarikan di ranah, apa namanya, youth development lah ataupun kepemudaan gitu. Jadi dulu aku sempat, ikutan jadi volunteer, relawan di salah satu organisasi. Organisasi namanya Sinergi Muda, yang memang kita bikin, youth conference gitu, memang tujuannya untuk, apa namanya, educate youth yang ada gitu, itu di situ. Dan waktu itu sebenarnya aku, bukan yang, terjun ke lapangan untuk membantu gitu ya waktu itu, yang di Sinergi Muda, tapi memang aku menggunakan skill yang aku punya untuk volunteering di bagian social media gitu ya, untuk menyebarkan si, apa namanya, edukasi tersebut gitu. Oke. Other than that, kalau misalnya menjadi manusia, kita pernah bikin satu kegiatan sih sebenarnya. Karena di menjadi manusia banyak kegiatan-kegiatan dan banyak project-project yang kita juga biasanya ajak our community untuk ikut, untuk volunteering the program gitu, mau itu event. Yang pertama itu yang, kita pernah juga bekerja sama sama Gizi untuk Negeri untuk, mengedukasi orang-orang yang, atau anak-anak muda di bawah kolong jembatan, untuk ngajarin mereka, bahasa Inggris gitu. Oke, banyak Itu. juga ya berarti ya. Iya, social mission-nya. Atau memang, kita juga pernah bikin satu campaign, waktu itu untuk Hari Kesehatan Mental Sedunia, itu untuk merenovasi panti rehabilitasi, ODGJ di Bekasi sana, situ. Jadi memang, caranya mungkin, beberapa event tersebut kita initiate,
Habis itu kita open siapa yang mau donate ataupun Open mau ikut. volunteer. Dan perlu diingat teman-teman, sebenarnya kalau kita mau jadi volunteer itu nggak cuma dari materi ya Kak ya? Betul. Betul. Kalau untuk menjadi manusia ini berarti selain dari materi kita juga buka dari program apa lagi sih Kak? Yes. Jadi sebenarnya menurut aku sendiri volunteering itu nggak hanya kita kan selalu mikirnya donasi itu oke, donasi barang, donasi apa, mie, Indomie atau pakaian bekas gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih yang sebenarnya mereka butuhin? Yaitu apa namanya, bantuan dari segi mentalnya. Coba imagine orang-orang kalau misal kena bencana, pasti sebenarnya yang kena banget itu adalah mentalnya. Jadi kalau misalnya menjadi manusia ya lewat pendampingan ataupun apa ya, kita menjadi orang yang bisa menjadi teman untuk mereka bercerita gitu ya. Itu juga salah satu hal yang penting ketika memang ada bencana gitu, dan juga bisa kita open untuk relawan di bagian situ. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang profesional, it would be great karena itu akan lebih bisa membantu mereka dari segi profesional gitu. Kalau misalnya kita atau ada orang-orang yang memang belum memiliki profesional di bagian psikolog gitu ataupun apa, kita bisa menjadi teman ceritanya. Tapi what's next atau ternyata ada trauma yang terjadi di orang tersebut itu hanya bisa didiagnosis oleh profesional tersebut kan. Jadi volunteering menurut aku banyak banget macamnya. Kalau teman-teman bisa dari skill yang kalian punya itu juga bisa, dari materi juga bisa, ataupun dari mental kalau kalian memang bisa menyebarkan itu, membagi itu, atau membantu dari sisi itu bisa banget juga. Oke, mengenai volunteer itu, benar gak sih yang namanya volunteer tuh makin lama makin ngajari kita tentang arti dari kemanusiaan itu sendiri, Iya, ya kan? Pasti setiap kita volunteer kita jadi banyak pengalaman baru, banyak ngerti arti kata bersyukur. benar. Kalau dari kakak tuh sebenarnya apa definisi dari volunteer ini sendiri? Apa definisi dari gimana cara kita membantu orang, terutama ketika orang lain itu butuh ada yang mendengarkan? Oke. Nah, gitu gimana? Menariknya memang ini juga yang aku dapetin selama aku bikin Menjadi Manusia ya. Jadi ada beberapa orang yang datang ke kita terus bilang bahwa makasih Kak karena kontennya aku jadi nggak jadi bunuh diri gitu. Itu satu hal yang kayak nggak pernah aku sangka-sangka, nggak pernah kita sangka-sangka deh yang bikin gitu. Ternyata dari konten se-powerful itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membagikan positif apa ya, activity ataupun membagikan impact ke luar sana itu ternyata akan berbalik ke kita gitu, dan itu akan dirasakan rasa fulfillment itu sendiri. Jadi itu kalau misalnya di bidang konten. Tapi kalau misalnya kalian ketemu langsung gitu sama orang yang kalian bantu, itu tuh lebih meaningful banget rasanya. Ternyata apa yang kamu buat, apa yang kamu create, itu tuh berguna banget loh, bermanfaat banget buat orang di luar sana. Jadi apa ya, ia mengajarkan kita untuk bersyukur banget, tapi bukan berarti yang kayak comparing ya, karena aku juga agak nggak setuju kalau misalnya kita comparing diri kita sama orang yang lebih kurang mampu gitu loh. Itu kayak ya Privilege juga beda. privilege-nya beda ya. Cuman ketika di situ tuh kita jadi punya rasa bersyukur, oh ternyata dengan our capacity and ability, ternyata orang lain tuh ada yang terbantu. Jadi apa ya, ada rasa di hati tuh yang terfulfill aja gitu. Nggak bisa didefinisikan dengan kata-kata, tapi rasanya memang ya itu yang akan kamu dapatkan ketika kamu volunteering atau membantu orang sih gitu. Oke. Nextnya lagi Kak, aku juga mau nanya tentang arti kata kesabaran. Oke. Karena biasanya milenial sama Gen Z ini juga banyak yang udah mulai ngajarin juga kita harus sabar loh dalam menghadapi hidup nih. Mungkin Kakak juga pernah dengar istilahnya quarter life crisis. Nah, apa pendapat Kakak soal hal itu yang banyak orang harus ngerasa kita harus banyak sabar. Oke. Harus nggak boleh insecure juga. Nah, overthinking juga banyak nih istilah-istilah itu. Oke. Kita bahas dari quarter life crisis dulu Oke. kali ya. Kalau dari Oke. Kakak gimana? Kebetulan aku sendiri produk quarter life crisis ya waktu itu. Jadi kayak aku waktu itu sempet questioning akan hidup tuh mau dibawa kemana sih? Mau jadi orang yang seperti apa sih? Even kerja tuh kayak kalau misalnya ini kan udah di dunia kerja, why don't I apa namanya, ngelakuin hal yang aku suka? Karena ya kerja udah sampai timeless kan, sampai ntar tua mau jadi apa tuh tergantung sama apa yang kita lakukan juga. Jadi quarter life crisis-nya di situ, kemana tujuan hidup, juga insecure sama apa namanya, kemampuan diri. Wah, banyak banget lah di situ. Terus kalau misalnya tadi adalah ditanya kuncinya sabar, sebenarnya sabar kalau misalnya nggak ada aktivitas yang kita lakukan, itu juga kayak meaningless. Kamu nunggu apa? Gitu kan. Apalagi kalau misalnya kamu lost, nggak tahu gitu kan. Jadinya kayak kita mau jemput apa? Mungkin Tuhan juga kayak mau apa? Nggak tahu nih, nggak, energinya tuh nggak dapat gitu kan. Jadinya bingung juga. Nah, jadi menurut aku
Memang semuanya itu ada waktunya. Memang semua itu ada waktunya, tapi dari diri kita sendiri juga harus mendevelop diri kita as a person gitu. Lewat apa sih? Kamu tahu apa yang kamu suka, kamu tahu apa yang kamu mau lakuin. Ya mungkin susah ya orang kalau tahu apa yang mau dilakuin gitu. Cuman just do whatever you're curious about. Jadi pertamanya tuh pasti aku berangkat dari apa sih yang bikin kamu penasaran? Karena pasti itu ada interestnya gitu di situ. Coba aja kulikin dulu di situ, and then the opportunity will come gitu. Jadi bukannya kita hanya berdiam diri di rumah nunggu sabar opportunity datang, nanti gue bakal diarahin kali ya gue akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Nggak akan, sorry banget kita compete juga gitu kan. Apalagi di dunia sekarang gitu, anak muda compete di pekerjaan tuh banyak banget gitu. Jadi kita at least tahu what we want, maksudnya what we're interested in gitu. Sama apa yang kita curious about, nanti pasti ada aja opportunity datang. Kamu Kesempatan tuh sebatas selalu datang bener, sebenarnya ya kalau kesempatan tuh datang kalau kita aware. Kadang kan orang-orang juga kayak nggak notice gitu, tapi those signs atau apa namanya kesempatan-kesempatan itu tuh pasti ada ketika kita tuh udah siap gitu. Jadi pasti kok timingnya tuh kayak gitu, ada pasti. selalu pas ya timing. Iya, Kalau dari Kamini sendiri gimana cara bangkit dari quarter life crisis itu? oke. Boleh dikasih tahu juga ke kawan-kawan baik yang lagi nonton nih. Oke, quarter life crisis. Yang aku sadarin ternyata quarter life crisis nggak selesai di quarter life aja. Ya, jadi kayak pasti itu tuh cycle 5 tahun gitu. Pasti ada Iya. kayak cycle yang mengulang, yang bikin kita questioning, is this the right thing for me? Is this the right path that I chose gitu. Untuk apa namanya keluar dari quarter life crisis adalah waktu itu tuh aku mencoba explore banyak hal sebenarnya. Dari yang aku curious itu ya, dari apa yang aku apa namanya tertarik, terus aku cobain banyak hal, tapi memang semuanya itu masih di ranah yang aku suka. Coba sampai akhirnya ada kesempatan yang membawa aku sampai di titik ini gitu. Kayak, oh ternyata fulfilling, ternyata apa namanya seru dan itu dikerjakan sampai akhirnya aku sendiri juga satisfied gitu. Jadi akhirnya di situ keluarlah, oh ternyata aku suka seperti ini, suka di ranah ini, suka mengerjakan ini. Jadi terdefine ketika kita tuh sudah mengalami sesuatu. Bukan kayak kita define dulu nih ke depannya gue mau apa. Tapi kalau misalnya kita belum dijalanin, gimana cara kita bisa tahu diri kita sukanya apa kan? Jadi coba ketika memang masih punya waktu dan umur, dan aku tahu di umur 20 sampai 30 itu emang waktunya explore. So be it, cobain kalau ketika kamu punya kesempatan sih, gitu. Oke, penting banget ya kita selalu juga eksplorasi diri. Kita tahu Betul. gimana caranya kita bisa improve diri kita lebih baik lagi. Yes. Ngomongin soal improve diri lebih baik, penting juga nggak Kak untuk improve kesehatan mental? Wah, Itu ya. salah satu topik yang sekarang lagi in banget ya, apalagi untuk milenial, Gen Z yang banyak masalah. Akhirnya ngerasanya kesehatan mental aku terganggu nih Kak. Ya. Akhirnya berlindung di atas nama kesehatan mental. Kalau dari kamu gimana? Itu tuh pros and cons ya, maksudnya kalau berlindung di bawah kesehatan mental. Cuman tapi yang perlu di-note adalah kesehatan mental itu sama pentingnya dari kesehatan fisik. Jadi ya treat it as equal gitu. Kita kalau misalnya mau jaga badan kita supaya fit, seger, bisa energize, kita olahraga, kita makan yang bener, kita kena matahari gitu. Itu bener. Dan same thing goes untuk maintaining mental health gitu. Itu gimana caranya supaya kita bisa kerja lebih baik, supaya pikirannya nggak stres gitu. Apa do whatever it takes kalau misalnya kamu bisa lakukan hal-hal yang bisa stress release gitu. Atau even seek for professional gitu. Kalau misalnya emang stresnya tuh udah akut gitu. Pernah sampai tahu kan kalau misalnya kita stres, itu tuh ujungnya ke GERD. Kayak GERD tuh banyak banget di sekarang-sekarang ini. Aku ingat banget di Menjadi Manusia pernah ada konten GERD dan itu performance-nya tinggi banget, nggak tahu. Berarti banyak banget orang-orang yang kena GERD ya. Dan most of them itu tuh awalnya itu dari pikiran. Itu. Jadi kayak, oke, stres itu tuh bisa kemana-mana. Your mental condition itu bisa ngaruh ke your body gitu. Karena it's correlated, itu dalam satu tubuh gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental juga. Karena akan muter aja gitu sakit fisik. Nanti sakit fisik, sakit kepala, muter aja. Jadi itu kenapa pentingnya menjaga kesehatan mental dan caranya itu macam-macam sesuai sama teman-teman itu lagi masalahnya apa dan gimananya itu juga sesuai sama kalian. Ini sama aja lah kalau kita ke dokter fisik itu, dokter cocok-cocokan juga kan kemana, jadi sama aja. Dan yang penting adalah jangan sampai self-diagnose, karena ya mungkin kita sering lihat ya di TikTok atau di apa, oh ya kalau misal kamu melihat ciri-ciri ini berarti kamu lagi anxiety atau apa gitu. Sekarang kan juga anak-anak mungkin gampang banget melabelkan sesuatu, aduh gue lagi trauma gitu. Padahal definisi dari itu tuh lebih dalam. Dan
yang bisa mendiagnosis itu tuh hanya profesional. Karena itu ada beberapa penilaian-penilaian yang even aku pun nggak bisa menilai satu mental condition karena aku bukan profesional gitu. Mungkin aku memang into ataupun paham ataupun aware di dalam mental health gitu, tapi it's not my apa ya apa namanya kemampuan aku untuk bisa mendefine seseorang tuh mengidap penyakit apa atau punya condition apa. Jadi itu sih teman-teman mungkin reminder-nya ya untuk ke profesional kalau misalnya sedang tidak baik-baik aja. Habis itu juga to maintain your mental health, it is also as important as maintaining your physical health gitu. Kayak sebenarnya masih banyak juga orang yang rasanya tuh takut gak sih Kak kalau untuk mencoba ke profesional. Ya. Kalau dari Kakak sebenarnya itu penting atau kalau kalian butuh memang harus wajib ke profesional misalnya? Kalau dari Kakak itu gimana? Itu penting sih, even kalau misalnya di tim menjadi manusia, kalau misalnya emang lagi nggak kenapa-napa dan itu dirasa udah berkali-kali mengganggu, you seek for professional sih. Kita pasti nggak apa-apa kalau misalnya emang mereka pengen izin, kayaknya gue harus ke psikolog deh gitu. Nggak apa-apa, malah kayak, oh you're aware of it dan pengen bangkit dari situ. Justru bagus ya? Iya, malah. Kalau misalnya denial terus, itu tuh kayak jadinya pasti akan bulek terus gitu. Maksudnya akan repeating terus permasalahan, jadinya takutnya malah menggerogoti badan sendiri gitu. Jadi jangan tabu karena sekarang juga udah banyak banget ya anak-anak kayaknya yang aware soal Kakak juga soal kesehatan mental. iya kesehatan awareness mental. juga udah banyak ya. Sekarang juga banyak lah psikolog online itu juga bisa didapetin sesuai sama teman-teman. Jadi jangan takut karena kalian sendiri yang tahu kondisi kalian juga gitu, ya kan? Jadi jangan karena malu nanti dikira gila gitu. Enggak gitu sekarang gitu, enggak. Karena sama aja kayak kalau kamu sakit perut berkelanjutan, kamu akhirnya ke dokter. Sama. Jadi ya udah treat it as equal aja. Oke, benar banget. Ngomongin lagi soal kesehatan mental nih Kak, karena Kakak tadi juga sempat mention ya soal peran relawan. Apa sih peran seorang relawan sebagai manusia ini yang bisa berperan penting bagi kekuatan mental penyintas bencana? Karena kayak kita tahu, terutama untuk kawan baik nih, DMC Dompet Duafa, DMC ini tuh juga merupakan garda terdepan Dompet Duafa dalam kebencanaan dan kemanusiaan. Sehingga menjadi wajib banget bagi DMC untuk memiliki mental seorang relawan. Nah, kalau dari Kakak, gimana pendapat Kakak soal untuk membantu mencoba mendengarkan penyintas dari bencana ini? Oke. Tadi mungkin yang tadi juga aku udah sempat mention kalau misalnya relawan itu bisa dari banyak hal gitu ya. Doing, volunteering itu tuh nggak hanya karena kamu untuk berdonasi, menyalurkan makanan ataupun pakaian, nggak hanya itu, tapi dari skill-skill di badan kamu, di diri kamu yang kamu punya itu bisa membantu apa sih ke orang lain gitu. Nah, kalau misalnya di sisi mental health, mungkin itu ya tadi, kalau misalnya kamu punya kemampuan untuk menjadi pendengar ataupun membantu teman-teman yang kena bencana ini untuk membantu kesehatan mentalnya gitu. Pasti kan orang-orang kalau kena bencana itu mentalnya yang kena gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini punya capacity sebagai profesional untuk doing volunteer dan membantu orang-orang yang terkena bencana tersebut, itu tuh akan menjadi dampak yang bagus banget gitu. Karena kenapa sih first step gitu ya, mungkin yang menjadi manusia juga suka encourage orang gitu ketika kenapa-napa, ketika di kepala kita lagi ada masalah atau lagi ada pikiran, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah keluarin itu dari badan kita. Jangan dipendam. Kalau misalnya teman-teman punya tempat cerita yang suportif, itu bisa cerita. Atau kalau misalnya nggak punya, bisa juga ditulisin. Karena kenapa sih disuruh keluar dari pikiran? Kalau misalnya nggak keluar dari pikiran, itu tuh bisa ke badan jadinya, bisa jadi penyakit. Iya, ya itu tadi ya, misalnya jadi GERD gitu. Maksudnya tuh stresnya tuh nggak tahu itu ngarahnya kemana gitu. Pokoknya dikeluarin dulu. Abis itu, kenapa aku juga bilang dengan nulis? Karena biasanya dengan nulis tuh kita jadi mikir, oh ini ya yang kita pikirin ternyata. Jadi kita lebih aware sama diri kita sendiri. Abis itu kalau misalnya ternyata pikiran itu udah mengganggu berkali-kali dan kamu rasa wah kayaknya butuh penanganan yang lebih gitu, kamu bisa ke psikolog sih. Karena kenapa sih aku anjurin ke psikolog? Temen ataupun partner kamu ketika mereka memang suportif, iya itu membantu. Cuman profesional itu punya caranya sendiri untuk bisa mengurutkan hal-hal apa sih yang bisa menjadi trigger kamu, masalah core utamanya tuh apa sih, dan nanti bisa dibantu untuk diselesaikan gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya juga ke profesional rather than hanya cerita ke teman aja gitu.
Oke, jadi itu dia yang dari tadi udah di-mention juga sama Kak Vini, penting banget teman-teman untuk bisa datang ke profesional kalau kalian merasa membutuhkan. Ya, Jangan takut, jangan langsung overthinking apakah membutuhkan atau bahkan jadi malu ya ya, heeh, ketika seek for professional karena itu penting juga buat diri ya, kalian. Oke, kalau dari situ kita masuk lagi ke tips nih. Mungkin kalian oke. baik juga pada mau nanya-nanya ya mengenai gimana sih caranya untuk mengembangkan potensi diri dan juga mengenali diri biar kita tuh jadi relawan yang produktif, bisa Mhm, bantu orang lain, bisa baik dan mhm, pasti tepat sasaran. ya. Itu yang penting. Kalau dari Kakak gimana? Oke, tips aku sebelum kita membantu orang lain, biasanya itu kita harus fulfill our needs dulu biasanya. Tapi memang seperti itu ya caranya. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya yang udah cukup di diri kita. Jadi kalau misalnya kalian bisa membantu atau do volunteering, itu tuh lewat hal-hal yang memang udah ada di kemampuan diri kalian. Tadi ya, lagi, oke kalau misalnya memang berdonasi lewat uang, nggak apa-apa materi. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, bisa hal lain gitu dari energi yang kamu punya, waktu yang kamu punya, dari kemampuan lain gitu. Misalnya dari jadi orang yang bisa mendengarkan ataupun membantu apa yang sesuai dari apa yang kamu suka, itu tuh juga bisa gitu dan nggak apa-apa gitu, yang penting emang itu it's true dari hati kamu gitu ya, true dari diri kamu. Jangan hanya karena ikut-ikutan gitu, "Oh kayaknya gue akan dianggap mulia," gitu ya, kalau misal membantu menjana ini. Itu kan jadinya nggak true ya, padahal apa sih yang kita seek, apa yang kita cari ketika kita tuh do volunteering sebenarnya kan untuk, mencari fulfillment juga dan kita pengen bantu orang lain ya. Jadi lakukan dari apa yang kamu punya, kamu tahu apa yang kamu concern about, jadi kamu tahu kamu harus bantu yang mana, dan, kamu tahu dari kemampuan diri kamu apa yang kamu bisa lakukan. Mungkin itu sih, jadi nggak usah muluk-muluk, "Oh ya gue harus bantu 1 juta ke sini," gitu. Kalau misalnya memang nggak punya, ya other things itu masih bisa gitu opportunity-nya. Dan banyak platform-platform yang bisa membantu kita untuk do volunteering ini. Oke. Gitu. Kak, terakhir nih Oke. sebenarnya, apa tips mungkin untuk teman-teman agar bisa menjadi relawan yang juga menjadi Wah, manusia? oke, apa ya, relawan yang juga menjadi manusia. Jadi sebenarnya kalau misalnya menjadi manusia itu adalah berproses ya. Jadi kalau misalnya, kita itu menjadi relawan di pertama kali, it's okay kalau misalnya masih ada yang salah-salah atau masih ada yang kurang-kurang, tapi kita sebagai relawan juga itu bisa berproses, menjadi yang lebih baik dan juga lebih baik. Jadi ketika kalian emang sering melakukan, volunteering, kamu juga akan terdevelop, diri sendiri itu akan lebih baik. Jadi it's, 2 itu correlated Mmm, dan ketika kamu, do volunteering atau menjadi relawan, kamu akan mendapatkan itu sendiri di badan kamu langsung. Jadi cobain aja. harus coba dan harus Heeh, bisa ya untuk mulai satu hal. iya. Kalau teman-teman pada mau kepo nih sama Kak Veni atau bahkan mau tahu lebih banyak juga soal menjadi manusia, kita harus kemana sih, Kak? Mungkin boleh juga di-mention account dan social media platformnya apa aja? Oke, kalau misal mau tahu soal menjadi manusia lebih lanjut, of course kita bisa, dicari di Instagram, di YouTube juga ada, di menjadimanusia.id. Kalau di YouTube di Menjadi Manusia, kita juga ada TikTok dan Spotify, terserah teman-teman lebih suka di, platform yang mana. Kalau misalnya untuk aku sendiri, aku bisa di-reach di Instagram, di @levinaap. Oke, itu dia ya. Jadi jangan bukan Levini ya, Bukan, Levina ya? Levina, namaku. Namanya ya Vivi, oke. Jadi itu dia tadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak bisa langsung, coba kepoin aja di Instagram-nya, di sosial media platform-nya di Menjadi Manusia. Oke Kak, so thank you so much hari ini udah Thank you. bareng-bareng, kita sharing dan ngobrol banyak soal menjadi manusia dari awal gimana prosesnya, kita ngomongin soal relawan, sampai yang terakhir kita juga ngomongin tentang quarter life crisis, tentang gimana caranya Kakak bangkit dari quarter itu yang aku harap bisa membantu kawan baik yang sekarang juga mengalami hal yang sama. Oke, kalau gitu Thank kawan you. baik, aku juga mau ngingetin jangan lupa untuk berdonasi dengan donasi terbaik kalian karena kita juga sekarang lagi ada di bencana Sumatera Barat yang aku harap kalian bisa membantu dan aku harap bantuan dari kalian bisa menjadi amal jariah yang baik. Caranya bisa klik link yang ada di sini dan nanti bisa diikutin aja petunjuk untuk donasinya. Oke, kalau gitu, thank you Kak Thank sekali you. lagi. Thank you Dompet Duafa udah undang aku, semoga bermanfaat. Ya. Thank you semuanya. Untuk kita ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di podcast Gelombang Suara Radiasi Dompet 8. See you. Bye.